Pernahkah kamu merasa begitu sakit hati sampai ingin membalas dendam kepada mantan? Apakah kamu pernah berada di fase ini? Bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Apakah kamu tahu, sebenarnya ada cara move on yang paling powerful justru tanpa balas dendam sama sekali. Di video ini, saya akan membagikan 7 strategi yang tidak hanya membantu kamu move on lebih cepat, tapi juga menjadikan kamu sebagai pribadi yang lebih kuat. Strategi nomor 5 paling penting, dan wajib kamu lakukan jika ingin move on lebih cepat. Kita semua tahu bahwa ketika putus cinta, rasa sakit hati itu sangat nyata. Ada momen di mana kamu pengen mantan merasakan apa yang kamu rasakan, tapi percayalah, ada cara yang jauh lebih elegan dan powerful untuk move on. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Strategi pertama yang harus kamu pahami adalah bahwa balas dendam itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Ketika kamu fokus pada balas dendam, energi kamu akan tersedot untuk hal-hal negatif yang sebenarnya tidak produktif. Ada penelitian psikologis menunjukkan bahwa orang yang fokus pada balas dendam mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dan proses move on yang lebih lama. Jadi, strategi pertama adalah mengubah mindset kamu dari bagaimana cara membalas menjadi bagaimana cara saya bisa tumbuh dari ini. Strategi kedua, izinkan diri kamu untuk merasakan marah, sedih, atau kecewa. Tapi ada bedanya antara merasa dengan bertindak impulsif. Caranya, terapkan aturan 24 jam. Setiap kali kamu ingin mengirim pesan jahat, memposting sesuatu yang bersifat negatif, atau melakukan tindakan balas dendam, tunggu sampai 24 jam. Biasanya, setelah 24 jam, perspektif kamu sudah lebih clear dan kamu bisa berpikir lebih rasional. Kamu juga bisa journaling atau curhat ke teman dekat untuk melampiaskan emosi tersebut dengan cara yang sehat. Strategi ketiga, jangan pernah meremehkan kekuatan support system. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mendukung proses move on kamu. Bergabunglah dengan komunitas positif. Habiskan waktu dengan teman-teman yang membuat kamu merasa dihargai, atau bahkan konsultasi dengan pihak psikologis jika diperlukan. Support system yang kuat akan membantu kamu melihat situasi dari perspektif yang berbeda dan memberikan kekuatan secara emosional ketika kamu merasa down. Strategi keempat, kamu harus menguasai seni sikap acuh yang sehat. Hal ini bukan berarti kamu jadi dingin atau kejam, tapi lebih kepada tidak membiarkan kehadiran atau tindakan mantan mempengaruhi mood dan keputusan kamu. Ketika bertemu mantan, bersikaplah sopan, tapi tidak berlebihan. Jangan stalking media sosialnya, dan yang paling penting, jangan mencari-cari informasi tentang kehidupannya. Sikap acuh ini menunjukkan kematangan emosional, dan justru akan membuat kamu terlihat lebih menarik di mata orang lain. Strategi kelima, dan ini yang paling penting, jadikan diri kamu versi terbaik sebagai bentuk balas dendam yang paling elegan. Ketika mantan melihat kamu sukses, bahagia, dan lebih bersinar dari sebelumnya, itu jauh lebih powerful daripada drama atau konflik. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti olahraga rutin, belajar skill baru, atau mengejar hobi yang pernah tertunda. Ingat, tujuan utama bukan hanya untuk membuat mantanmu menyesal, tapi untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu bisa bangkit dan menjadi lebih baik. Strategi keenam adalah tentang membuka lembaran baru dalam hidup kamu. Alih-alih melihat diri sebagai korban dalam hubungan yang gagal, lihatlah diri kamu sebagai orang yang berhasil keluar dari situasi yang tidak tepat. Setiap hubungan yang berakhir adalah pembelajaran. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah kamu pelajari, apa yang ingin kamu perbaiki untuk hubungan selanjutnya. Red flag apa yang sekarang sudah bisa kamu kenali. Mindset ini akan membantu kamu melihat perpisahan ini sebagai batu loncatan, bukan sebagai kegagalan. Strategi terakhir adalah menetapkan batasan yang jelas. Ini termasuk tidak lagi menghubunginya jika diperlukan. Unfollow semua media sosialnya, dan yang paling penting, buat batasan dengan diri sendiri. Buat komitmen untuk tidak kembali ke pola toksik, tidak menerima apapun yang tidak bermanfaat, dan tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Hal ini akan melindungi kesehatan mental kamu dan memastikan proses move on berjalan dengan lancar.
Itu dia 7 cara move on tanpa balas dendam yang bisa kamu praktekkan. Penutup, ingat, move on yang sesungguhnya bukan tentang melupakan atau membalas dendam, tapi tentang melepaskan sesuatu yang tidak sehat dan membuka ruang untuk kebahagiaan yang baru. Proses ini memang tidak mudah dan tidak instan, tapi percayalah pada proses. Setiap langkah yang kamu ambil untuk move on adalah investasi untuk kebahagiaan kamu di masa depan. Sekarang, saya ingin tahu pengalaman kamu di kolom komentar. Ceritakan strategi mana yang paling relate sama situasi kamu, atau sharing tips move on yang sudah kamu coba dan berhasil. Siapa tahu, pengalaman kamu bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.